Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita jumpa kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-53, yaitu dengan judul yaitu mempersingkat kedatangan hari Tuhan. Ya, saya ulangi, mempersingkat kedatangan hari Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa surgawi, pada sore ini kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, karena Engkau masih menyertai kami sampai selamat dan sehat. Dan saat ini kami menyampaikan tentang pesan Tuhan mengenai kedatangan hari Tuhan yang dipersingkat. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarnya, diberkati, khususnya juga yang merekam firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus. Amin. Kedatangan hari Tuhan dipersingkat. Yaitu pertama, kenapa dikatakan dipersingkat? Karena hari Tuhan itu masa aniaya besar, masa siksaan. Jadi masa siksaan, masa aniaya dipersingkat hanya 3,5 tahun. Sebab kalau itu diperpanjang, maka tidak ada seorang pun yang selamat. Nah, hari ini kita kupas tentang hari kedatangan Tuhan dipersingkat. Yaitu pertama kita baca di dalam Matius 24 ayat 21 sampai 22. Kalau judul itu adalah tentang hari Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab pada masa itu saya ulangi, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Perhatikan ayat 22, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, itu hari Tuhan itu, hari malapetaka, siksaan aniaya besar itu, tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu dipersingkat. Ya. Ini masa aniaya besar. Dari ayat 21 itu masa aniaya besar. Itu dipersingkat hanya 3,5 tahun. Kalau tidak dipersingkat, maka semua akan binasa. Maka ayat 22 katakan, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Ya. Akan tetapi oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Yang dimaksud orang pilihan itu siapa? Orang pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Umat pilihan Allah adalah bangsa Israel. Jadi kita melihat mengenai hari Tuhan, kedatangan Tuhan itu jamnya itu di Israel. Nah, kita lihat sekarang ini, kita lihat peperangan, dan sekarang belum selesai. Itu akan menuju kepada hari Tuhan, kedatangan Tuhan dipersingkat. Ya. Yang dimaksud orang pilihan Allah di sini juga adalah orang-orang yang zaman sekarang ini, yang orang-orang yang selalu gereja, yang selalu berdoa siang dan malam dan memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Ya. Jadi orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang berdoa setiap siang dan malam berdoa, mempercepat hari kedatangan Tuhan atau hari Tuhan itu dengan doa, dan kedua memberitakan Injil kerajaan Allah. Karena di dalam Matius 24 ayat 14, apabila Injil kerajaan Allah sudah sampai ke seluruh dunia, maka tiba kesudahannya. Matius 28 ayat 18 sampai 20, segala kuasa diberikan kepadaku dari surga dan bumi dan di surga. Pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu penginjilan dunia. Jadi mempercepat hari kedatangan ini orang pilihan Allah atau gereja, yaitu mulai doa siang dan malam, terus doa puasa, doa semalaman, kemudian juga memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam 2 Petrus 3 ayat 12.
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi hari malapetaka yang akan melanda dunia ini. Ya. Makanya Rasul Petrus mengingatkan pada umat Tuhan supaya hidup suci dan saleh. Karena tidak hidup benar dan kudus, itu suci dan saleh, maka tidak bertobat sungguh-sungguh hidup benar di mata Tuhan, maka akan mengalami kebinasaan. Ya. Dan ini, untuk itu dikatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit dan akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Untuk itu, karena langit bumi dunia akan dihancurkan, maka waktu itu dipersingkat. Kalau tidak dipersingkat, maka langit semua manusia akan musnah, tidak pun yang selamat. Karena mempercepat, menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah itu, maka langit demu akan dilenyapkan, tahun semua akan hancur. Karena itu mempercepat kedatangan Tuhan, pertama dengan berdoa, dan kedua dengan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, itu Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Wahyu. Kalau kita baca mulai ayat Wahyu 1 ayat 3, Wahyu 1 ayat 3, Wahyu 3 dan 11, dan Wahyu 12 ayat 7, 12 dan 20, di sana Yesus mengatakan, aku datang segera. So, kita lihat baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, sebab tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya. Ini sendiri mengatakan, aku datang segera. Bahkan sampai 7 kali. Wahyu 1 ayat 3, Wahyu 3 11, Wahyu 6 ayat 15, dan Wahyu 20 ayat 7, 12 dan 20. Di dalam ayat 3 11 ini kata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang apa yang ada padamu. Apa yang maksudnya pegang apa? Yaitu firman Allah. Ini firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Jemaat yang kecil, saya sudah sampaikan pada episode yang lalu. Jemaat di Philadelphia ini jemaat yang kecil. Tapi mereka berpegang kepada firman Tuhan. Apapun tantangan masalah, mereka tetap pegang firman Tuhan. Ya. Tidak akan goyah. Seperti waktu episode yang lalu, bahwa pada waktu pandemi COVID itu, gereja ini kecil tapi memegang firman Tuhan, maka kami tetap ibadah terus sampai masa pandemi itu selesai. Itu. Jadi berpegang kepada firman Tuhan. Ya. Kalau waktu itu kami berpegang kepada Roma 13 ayat 3. Kalau kita berbuat baik, tidak perlu takut kepada pemerintah. Itu waktu kita pegang pada waktu pandemi COVID-19. Ya. Yang berikutnya dikatakan, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Setiap orang percaya yang sejati, ketika yang datang pada kali yang kedua di awan-awan, maka yang sudah mati dalam Tuhan akan bangkit lebih dahulu, kemudian masih hidup, diubah dan sejak mata, kemudian kita menghadap kursi pengadilan Kristus di angkasa. 1 Tesalonika 4, 13-18 dan 2 Korintus 5, 10 menghadap kursi pengadilan Kristus di angkasa. Dan di situ bukan kita dihakimi, bukan dihukum, tapi mendapat mahkota, yaitu upah. Saya katakan pada episode yang lalu ada 5 mahkota. Mahkota kehidupan bagi orang yang tahan uji dan mati syahid, Wahyu 2 ayat 10. Kemudian mahkota kemegahan, yaitu bagi orang yang tahan uji, yaitu 1 Korintus 5, 9 ayat 25. Mahkota
yang 1 Tesalonika 2:9, mahkota kemegahan bagi orang yang menangkan jiwa-jiwa, dan juga mahkota kebenaran orang yang nanti kedatangan Tuhan, yaitu 2 Timotius 4:8, dan terakhir mahkota kemuliaan bagi gembala-gembala yang setia melayani pekerjaan Tuhan sampai kedatangan Tuhan itu. Ada 5 mahkota, jadi jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Ya. Nah, kemudian kita lihat dalam Aku Datang Segera di dalam Wahyu 20 ayat 7. Sesungguhnya Aku datang segera, dan Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus datang membawa upah, tadi saya katakan di dalam Wahyu 3 ayat 11 tadi, membawa upah, yaitu mahkota. Dan ayat yang ke-20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Inilah kata-kata terakhir daripada kedatangan Tuhan yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Aku datang segera. Dan disambut oleh Yohanes dalam doa terakhir, datanglah Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen pada saat ini menanti-nanti kedatangan Tuhan. Hari Tuhan itu dengan doa, yaitu datang segera, yaitu dalam Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu. Dan dalam Wahyu 22 ayat 20, datanglah ya Tuhan Yesus. Dan percepat hari itu Tuhan dalam doa, yaitu datanglah kerajaanmu, dan datanglah Tuhan Yesus. Dan juga memberitakan Injil kerajaan Allah, yaitu dalam Matius 24 ayat 14, dan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Jadi mempercepat kedatangan hari Tuhan, yaitu dengan doa dan dengan beritakan Injil kerajaan Allah. Nah, jadi ada 3 poin di sini mengenai waktunya dipersingkat, hari Tuhan dipersingkat. Pertama, karena orang pilihan Allah. Siapa orang pilihan Allah itu? Yaitu orang bangsa Israel, orang pilihan Allah. Dan kedua orang pilihan Allah adalah orang-orang yang senantiasa berdoa siang dan malam, dan juga orang yang memberitakan Injil. Ya. Yang kedua, yaitu mempercepat hari kedatangan Tuhan, yaitu dalam 2 Petrus 3 ayat 12. Di situ dalam supaya mempercepat hari kedatangan Tuhan. Dan yang terakhir ya Wahyu 22 ayat 7, 12 dan 20. Aku datang segera. Aku datang segera. Aku datang segera. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Untuk itu kita sebagai gereja Tuhan menanti hari Tuhan yang sudah sangat dekat, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat dan dipersingkat, maka kita harus berjaga-jaga. Apa yang masih berjaga-jaga? Saya sudah sampaikan pada episode yang lalu bahwa berjaga-jaga itu ada 4 waktu. Markus 13 ayat 35. Di sana dikatakan kedatangan Tuhan menjelang malam, tengah malam, larut malam, dan pagi-pagi buta. Itu mulai jam 6 sore sampai jam 9 malam, jam 9 sampai jam 12 tengah malam, jam 12 sampai jam 3 pagi-pagi buta, dan pada larut malam dan pagi-pagi buta jam 3 sampai jam 6. Berjaga-jaga yang kedua yaitu Lukas 12 ayat 38. Yaitu pada waktu kedatangan Tuhan pada tengah malam, dan tengah malam atau pagi dini hari, yang berjaga-jaga maka berbahagialah mereka. Dan yang ketiga yaitu tengah malam, memberi datang, song-songlah dia. Di dalam Matius 25 ayat 5 dan 6. 10 anak darah itu, 5 yang bodoh, 5 bijaksana. Tapi pada waktu kedatangan Tuhan semuanya tidur. Saya sudah jelaskan pada episode yang lalu. Yaitu 10 tidur itu menggambarkan tentang mati. Semuanya mati. Tapi mati dalam Tuhan dan juga mati di luar Tuhan. Dan mengatakan bahwa gereja Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan itu dari sebelum satu angkatan, yaitu mulai 2098 sampai 2028 itu 80 tahun. Yaitu masa kedatangan hari Tuhan itu masa 70 sampai 80 tahun. Yaitu Mazmur 90 ayat 10. Ya. Jadi kita berjaga-jaga itu ada 3 waktu. Yaitu pertama, Markus 13:35, menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta.
Dan yang kedua, Lukas 13:38, yaitu apabila pilih datang tengah malam atau pagi hari, berjaga maka berbahagialah mereka. Dan Matius 25 ayat 5 dan 6, mempelai datang tengah malam, maka berjaga-jaga, song-songlah dia. Nah itu Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, sebagaimana saya sampaikan pada setiap episode, bahwa kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan, tapi kita juga berjaga-jaga kapan kita dipanggil. Itu pesan Tuhan pada hambanya pada tahun 2000, yaitu pesan Tuhan katakan, tiap 3 jam kau berjaga-jaga dia. Tiap 3 jam kau duduk di kakiku, Sabtu 2 puasa, Minggu 2 semalam suntuk. Itu berjaga-jaga, karena kamu tidak tahu kapan kamu dipanggil. Itulah pesan Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.